Kedengaran Suara. suara. Oke. Oke. Juga langsung mulai aja ya, Liv ya. Ya langsung mulai aja. Edit. Taruhnya agak gedean suaranya. Edit. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rizky Gunawan. Nah, kali ini live streaming saya agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu bahwa sebelumnya itu tentang sepak bola atau olahraga. Nah, kali ini saya pengen lebih mengenal tentang seorang dari profesi game developer, yaitu Alif Sanjaya. Oke, selamat sore Alif. Ya selamat sore. Alif, saya mau menanyakan tentang game developer. Nah, game developer itu apa sih, Alif? Kalau dari pengertian Alif sendiri itu seperti apa gitu? Uh, Game developer itu adalah game yang uh, sesuatu game yang dirangkai oleh beberapa orang. Game developer itu jadi seperti perorangan yang membuat game. Oke. Nah, instansi kenapa sih ini dari instansi maupun individu pribadi. Oke. Nah, kenapa sih Alif sendiri memilih menjadi apa yang memilih game developer gitu sebagai game developer? Saya menjadi game developer. Jadi ceritanya dulu waktu umur 8 tahun saya diajak teman baik namanya Agung buat main warnet. Pas dulu itu saya hanya ngeprint game setiap minggunya main di warnet. Namanya dulu RR.net, dan setelah saya tahu ya kan dulu kan 2008 2009 tuh ada game tuh namanya Ninja Saga Point Blank. Jadi itu dulu saya mulai tertarik dengan gameplay, dengan permainan, dengan arahan permainan. Bagaimana sih cara membuat game ini? Apakah caranya gimana? Setelah itu saya mulai mempelajari apa itu game, dan belajar bahasa pemrograman dan beberapa engine yang saya mulai pelajari dari setelah saya lulus. Oke. Nah, di sini kan Alif itu sebagai game developer founder Destiny Dream Range X Love Rain Labs, benar? Iya, Destiny Range. Nah, itu kalau boleh tahu itu game seperti apa sih, Alif? Kategori masuk game apa gitu? Itu termasuk game indie, belum dipublish. Oh, belum dipublish. Tapi kalau boleh tahu itu kategorinya termasuk apa gitu, kayak mungkin petualangan atau apa kayak peperangan atau gimana gitu? Ya. Kalau jadi inti dari game ini seperti game apa? Seperti game yang sudah ada kayak macam COD, Battlefield. Game FX, game FX. Game ini itu bisa dimainin untuk semua orang, Liv, kalau misalnya itu akan dipublish. Untuk gamenya bisa multi server nanti untuk bermain online, juga bisa menggunakan Nah, itu wajib menggunakan PC atau emang bisa lewat Android gitu? Untuk game yang saya buat itu multi platform, bisa di Android, bisa di iOS, bisa di desktop, dan bisa di device mana saja. Oke. Dan kalau boleh tahu progresnya sampai mana nih untuk game tersebut gitu?
dan kapan akan mau dirilis atau dipublish gitu? Untuk dipublish sepertinya masih agak jauh kalau untuk publish. Kenapa Masih dulu karena game developer ini kan game developer indie, jadi dari segi timnya tidak terlalu banyak. Kurang lebih hanya 5 orang untuk tim desain engine dan game yang lainnya. Kalau untuk konsep sudah ada untuk konsep gamenya. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu keuntungan menjadi game developer itu apa sih, Liv? Keuntungan game developer itu ada lebih kepuasan batin sih, lebih kepuasan batin saya pribadi. Kalau berarti kesenangan diri doang ya? Iya, kalau menurut saya game pribadi permainan yang kita buat itu kalau misalnya dimainkan di banyak orang tuh, jadi ya kita itu juga senang gitu kalau misalnya game kita dimainkan sama orang lain. Oke. Kalau dari Alif sendiri nih, sebelum nanti kita lanjutin yang tentang keuntungan jadi game developer, Alif selain membuat game itu, apakah bermain game lain gitu? Yang sering Alif mainkan itu game apa aja? Kalau game lain, saya banyak main game. Kan saya punya PS4. Kalau game ini nih, ya. Kalau saya suka main ini apa? Battlefield 5. Game Battlefield 5, game PES sama yang lain ini. Tapi ini game favorit saya. Dari lebih kepada itu, kalau boleh tahu Liv, itu jelasin dong apa sih gamenya itu seperti apa gitu yang Alif mainkan. Oh iya, kalau game Battlefield 5 ini permainan game perang. Kalau dia ini dibuat dengan sebagai engine. Developer ada di ini apa di LA. Untuk publiknya ini guys, untuk gameplay permainannya Battlefield ini lebih ke ini apa? Lebih ke story perang dunia kedua. Kalau jadi ini setiap story misal peperangan dan tembakan gitu. Kalau misalnya game Battlefield ini. Oke. Apa itu aja Liv yang Alif mainkan? Game dari PS. Kalau dari platform lain, Liv, kayak misalnya Android atau Android lewat laptop gitu ya. Apa ada game lain yang sering Alif mainkan? Oh, kalau Android, saya udah jarang udah main. Kalau untuk laptop laptop enggak. Oke. Lebih kepada Kita lanjutin yang keuntungan tadi ya, Alif ya. Bahwa Alif itu adalah kesenangan sendiri. Jadi apakah misalnya seseorang tidak mencintai game, tapi dia dalam dirinya tuh pengen banget buat main game gitu. Apakah bisa gitu? Maaf, mohon ulangi pertanyaan apa? Jadi gini nih, misalnya gini. Ya. Seseorang ingin bermain game, tapi seseorang ini tidak mempunyai sebuah alat yang bisa untuk dimainkan gitu. Nah, menurut Alif itu seperti apa? Apakah mereka harus kayak Alif dulu yang bermain di warnet atau apa gitu? Oh, kalau misalnya itu sih tergantung dari orang masing-masing sih, lebih sukanya kemana. Kalau misalnya dia ngambil IT, misal ekonomi atau ngambil jurusan lain, misal kayak Mas Rizky nih, dia kan kayak advi jurusannya kan sebagai reporter gitu. Kalau misalnya Mas Rizky ini berkecimpung developer ya silakan gitu. Kalau kita mah sebagai game developer selalu bisa di kancah mana aja kalau misalnya ini. Oh iya, Alif. Ada nggak sih kesulitannya gitu dalam membuat game tersebut? Kesulitan
menjadi game developer? Iya, kesulitannya. Oh, jika dibilang sulit sih enggak sih ya kalau misalnya sulit. Kan sampai hari ini ada jutaan game developer di Indonesia. Kalau menurut saya selama belajar itu tidak ada yang sulit, apalagi developer game. Jika teman-teman berminat ingin belajar game developer, belajar dari awal, dari memulai bahasa pemrograman, memulai belajar C Sharp, terus mempelajari engine-engine, mulai menguasai 3D modeling, bahasa pemrograman emang agak gimana ya kalau misalnya awal-awal nih kita memang agak sulit dipelajari. Tetapi jika kita tekun, kunci dari bahasa teman-teman ini bisa mudah diraih, bisa mudah untuk dipelajari, mudah dipahami kalau misalnya sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman atau engine itu. Oke. Nah, dari yang sendiri nih, kan yang saya tahu itu Alif dari SMK itu jurusannya perkantoran. Nah, apa dulu kan pasti SMK juga udah mencintai pekerjaan ini kan? Apakah itu tidak mengganggu gitu? Dari SMK dengan aktivitas lain gitu sampai sekarang. Maksudnya? Jadi gini nih, Alif kan SMK-nya itu sebuah jurusan perkantoran ya. Dan kenapa sih kok Alif lebih pengen menjadi game developer dibanding menjadi apa ya? Atau bekerja di perkantoran gitu? Oh, perkantoran. Seperti di desa nih. Ya, bisa jadi seperti itu. Kenapa Alif lebih milih game developer? Nah, karena kan waktu itu ada pelajaran apa? Ada pelajaran digital yang dulu pas SMK ya kan, yang dulu kita masuk lab. Ya, nah setelah itu guru itu kan pelajarannya tentang 3D modeling ya, menggunakan Blender saat itu. Saat itu saya mulai tertarik dengan bagaimana sih game itu dibuat, bagaimana game itu dibentuk gitu. Saya lebih tertarik di situ. Berarti Alif mencoba membuat game itu udah dari SMK atau emang dari apa sebelumnya? Kalau untuk membuat game dari SMK itu cuman semacam bibit kayak Super Mario kalau awal-awal itu. Kalau waktu itu tanpa ngoding malah dari engine yang emang udah ada flow-nya. Jadi itu tinggal drag and slash gitu. Jadi game udah ditentukan sama ini. Berarti udah ada di konsep ya dari awal ya? Iya. Kalau tapi konsepnya masih punya konsep orang lain. Tinggal masang ini doang, engine nama masih TTS saja. Oke. Iya. Dan saya mau nanya lagi nih, Liv. Ya. Kalau boleh tahu Alif ini bekerja atau kuliah? Saat ini saya kuliah sama bekerja. Kalau boleh tahu bekerja di perusahaan apa, Liv? Di perusahaan, bukan perusahaan sih, lebih ke startup. Apa? Iya. Lagi bentuk namanya game ini apa? Namanya TIM. TIM itu kalau boleh tahu panjangannya apa ya, Liv? TIM itu sebenarnya bukan kepanjangan sih, jadi kayak singkatan buat TIM tim gitu. Jadi terakhirnya founder, jadi kayak tim les untuk cara menjadi founder gitu. Founder secara bersama-sama direksi. Oke. Nah, buat Alif sendiri nih ke depannya selain membuat game yang tadi Alif ingin rilis, apa ada rencana lain gitu? Kalau rencana lain pasti ada ya.
misal nyari instansi atau investor yang di Jakarta ini ya kan untuk bekerja sama membuat game. Saya sih Oh, berarti berharap berarti dia membutuhkan modal modal besar gitu, Liv, maksudnya? Apa bagaimana? iya pasti besar karena engine itu aset-asetnya bayar per dolar. Oh, oke, siap, siap. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih, Liv, tantangan dari sebagai game developer gitu? Tantangannya sih game developer itu uh, ada sih pasti kalau tantangan ada untuk apa seperti mempelajari software seperti 3D Max, Blender ya kan, 3D Max, Blender, Unreal Engine kan harus dipelajari juga sistemnya. Dan juga nggak bisa instan juga ya kan, kita juga sebagai developer harus Kalau saling bekerja sama tim yang lain. Oke. Dan tim yang lain Berarti juga berarti 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 gini ya, Liv, ya, bahwa membuat game itu nggak bisa sendiri, harus mempunyai tim. ya buat game itu sebenarnya bisa sendiri. Kalau misalnya untuk model untuk membuat desain art harus menggunakan tenaga orang yang luar. Kalau misalnya tidak nih, kalau misalnya saya membuat game sendiri, saya sebenarnya kalau jadi misalnya nih saya ingin membuat game, konsepnya apa nih? Kalau jadi dari 3D-nya itu aset-aset dari game itu tinggal kita bayar orang untuk mengerjakan ini. Nanti kita tinggal terima jadi sesuai dari ide sama pikiran kita buat mau bikin game apa, konsepnya apa. Jadi itu udah dikirim aset data kita. Kalau jadi saya untuk ngoding saja, untuk membuat gameplay dari gamenya gitu. Kalau misalnya bisa membuat game sendiri. Pengen tahu dong nih sedikit Ya. kamu, kalau Alif sebagai awal-awal mengenal game developer, apa yang harus dipelajari? Untuk awal menjadi game developer, Pemula lah ibaratnya. pemula sih lebih ke bahasa ya. Kalau saya ada bukunya nih, buku Unity. Kalau jadi saya awal belajar dari sini sih. Awal-awal tuh emang harus belajar hisap, belajar bahasa pemrograman dulu, dasar hisap, pemrograman dasar hisap. Kalau misalnya untuk awal-awal ini ya, kalau untuk game, jika udah Kalau Alif sendiri mempelajari itu butuh waktu lama nggak? Apa cuma sebentar langsung udah bisa gitu mempelajarinya? Enggak. Kalau untuk belajar game engine itu kurang lebih paling pintar ya, orang paling pintar mungkin bisa 5 bulan 6 bulan. Kalau saya pribadi sih setahun sih mempelajari ini. Hampir setahunan. Berarti cukup lama ya, Alif ya? Iya, cukup lama. Kan karena konsep dari bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman game beda dari segi arsitektur bahasanya dan sintaksnya. Nah, kalau game developer ini ada nggak sih alat-alat yang tertentu gitu yang untuk membuat game? Untuk membuat game ya? Alatnya banyak. Iya. Jadi jika kita ingin membuat art, itu bisa pakai Photoshop sama CorelDRAW jika gamenya 2D. Kalau game 2D kan itu kayak nampilin cuma halaman depan gitu kan. Kalau game 2D itu nggak ada layout. Jadi boleh dijelasin nggak game 2D itu apa? Seperti apa gitu? Misalnya kayak game Super Mario. Tahu kan Super Mario? Ya, Super Mario tuh. Ya, Super Mario kan jadi aset di sana kan ada tuh ada bata ya kan, ada kayak bata gitu ya kan. Bata-bata itu dibuat pakai Photoshop, pakai CorelDRAW, bisa digambar sendiri atau ngambil dari luar. Kalau misalnya itu kayak buat selang itu terus
permukaan 3D Super Mario itu dibuat secara manual menggunakan CorelDRAW atau satu-satu per pixelnya jadi dibuat sama dia. Oke, kalau peralatan buat lainnya kan tadi itu Ya, buat game tersebut. peralatan yang lainnya. Iya, Kalau kalau peralatan yang buat peralatan ya kalau peralatan yang lain, kalau game 2D itu bisa pakai software namanya Concert 2 atau Game Maker. Kalau teman-teman mau ininya apa? Mau buat Game Maker, kalau teman-teman mau buat pakai bahasa pemrograman itu pakai Concert 2. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngoding, tinggal membuat logiknya saja, itu menggunakan Game Maker. Kalau di sana itu sudah ada ininya apa? Sudah ada skrip udah jadi, yang teman-teman tinggal membuat perintah saja. Kalau nanti game itu akan bergerak sendiri. Misal teman-teman pencet A, dia akan bergerak kiri. Pencet D, dia akan bergerak kanan. Atau di platform Android dibuat tombol bottom untuk ke kanan atau kiri, atau dia lompat ke atas gitu. Kalau misalnya game 2D. Kalau game 3D nih, saya jelaskan. Kalau game 3D, kalau game 3D itu sebelumnya kita membuat game asset. Game menggunakan aplikasi 3D Max atau Maya, Autodesk atau Blender. Yaitu kita buat polanya dulu, konsep game seperti apa. Misal kayak game apa yang kita tahu? Mobile Legend misalnya, Mobile Legend atau PUBG. Kalau PUBG kan ada tekstur gedung, tahu kan? Apa kalau PUBG itu pasti ada gedung-gedungnya gitu ya kan? Ada gedung-gedung terus ada pintu ya kan? Nah kalau itu tuh dibuat satu-satu menggunakan 3D Max atau Blender. Misal kita mau buat desain apa nih, desain pintu. Nanti tuh pintunya dirinci secara detail. Misal pintu itu ngotak, terus shadow atau shadernya itu mau seperti tekstur apa, tekstur kayu atau tekstur glass atau teksturnya agak mantul. Kalau misalnya ingin membuat tekstur itu harus ada reflection ke kaca pantulan. Nah kalau misalnya ya oke, lanjutkan. Kalau misalnya penjelasan lagi, ya kalau misalnya itu gitu. Kalau kita biasanya nyebut material, kalau misalnya itu ya bisa disebut material. Jadi ya oke. Ini mau nanya lagi nih, Liv. Kan tadi kata Alif itu menjadi game developer atau membuat game itu membutuhkan dana besar. Nah, kalau lo boleh tahu dana itu seberapa sih, Liv, dari game 2D dan 3D atau 3D lah gitu. Dua dimensi. Iya. Untuk dua dimensi dananya itu apakah sama atau beda? Iya. Untuk game itu secara dana ya berbeda ya antara dua dimensi dan tiga dimensi. Kalau dua dimensi itu secara aset itu masih tergolong cukup murah. Harganya antara kisaran $10, $20, bahkan ada yang $5 atau 50.000, 60.000 lah. Paling tinggi itu biasanya kalau 2D itu untuk lengkap semua aset itu bisa 1 juta. Kalau yang 3 dimensi? Kalau 3 dimensi itu asetnya agak relatif. Ada yang mahal banget, ada yang sampai 10 juta atau $499. Ada juga yang harganya $10 kayak Clock Poly untuk membuat game yang kalau itu tidak realistik. Oke, ini Liv, pertanyaan terakhir. Harapan dari Alif sendiri nih buat game developer di luar sana gitu. Apa harapannya? Sebelum kita tutup apa bincang-bincang kali ini?
Kalau untuk harapannya, game developer di Indonesia hari ini bisa berkembang seperti game developer di luar negeri. Udah, Kalau saya apa itu aja harapan, apa harapan dari Alif? harapannya sih kan kan di developer ini kan jutaannya banyak ya, Iya. Indonesia. Kan banyak developer ini di Indonesia yang terkenal seperti Digital Happiness, Ozisoft. Kalau menurut saya sih selama belajar tidak ada yang sulit. Digital kan Digital Happiness kan sekarang lagi booming nih. Dreadnought 2 ya kan, Dreadnought 1 tuh yang dimainin sama Pilita ya kan. Terus sama developer Ozisoft yang ngedeveloper Belong Infinity. Saya harap sih developer yang kecil-kecilnya juga nih yang ada di Indonesia supaya ke Indonesia kalau bisa nih mengancam ke pasar PS4, PS5, Xbox One gitu. Kalau developer kecilnya dikoneksi. Oke. Oke. Ya, makasih nih Liv, buat waktunya dan untuk mengenal tentang game developer. Iya. Oke. Baik Mirsa, itu diskusi saya tentang game developer atau kita mengenal tentang pembuatan game developer dari narasumber saya yaitu Alif Amisnaya. Saya Rizka Gunawan dan narasumber saya Alif Amisnaya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.